Dari Jambi sampai Bulian, nampak indah dan beragam. Selamat datang hadirin sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di KPP Pratama Jambi Pelayangan tidak terlepas dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Berdasarkan misi dan visi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jambi Pelayangan membuat sebuah moto pelayanan, betuah, berintegritas, tanggap, unggul, dan amanah. Ini menjadi pedoman kami sebagai salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan aspirasi pemerintahan kami dengan efektif, efisien, dan yang terbaik. KPP Pratama Jambi Pelayangan didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan alamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Simpang 4, Sipin, Telanepura, Kota Jambi. Wilayah kerja kami meliputi Kota Jambi, bagian timur, yang terdiri dari 6 kecamatan dengan luas 93,39 km persegi. Demikian juga Kabupaten Batanghari yang terdiri dari 8 kecamatan dengan luas 5.804 km persegi. Komposisi wajib pajak yang ada di KPP Pratama Jambi Pelayangan, baik itu wajib pajak badan, instansi pemerintahan, orang pribadi non-karyawan maupun orang pribadi karyawan sebanyak 169.625 wajib pajak. Sektor dominan yang ada di KPP Pratama Jambi Pelayangan dari segi penerimaan ada 5 sektor dominan yang menyumbang penerimaan kami. Pertama adalah dari sektor perdagangan dengan kontribusi 42%, kemudian diikuti dengan sektor pertanian dan perkebunan, sektor industri, pertambangan, dan administrasi pemerintahan dengan kontribusi 5%. SDM pegawai yang ada di KPP Pratama Jambi Pelayangan terdiri dari 106 ASN dan juga ditunjang 30 tenaga non-ASN. Baik itu yang berjabatan sebagai fungsional pemeriksa pajak, penilai pajak maupun penyuluh pajak, pejabat eselon 4, pelaksana, akun representatif, dan juga dari jurusita. Apabila kita lihat dari 106 ASN yang ada di kantor kami, sebagian besar terdiri adalah para milenial yang mereka berusia di bawah 30 tahun dan juga dengan pendidikan antara D1, D3, D4, S1 maupun S2. Bicara mengenai kinerja kantor, pertama adalah kinerja penerimaan. KPP Pratama Jambi Pelayangan adalah KPP yang relatif baru berdiri. Namun demikian, di 2 tahun terakhir, capaian penerimaannya mengalami peningkatan. Tahun 2019 mencapai 86,2%, tahun 2020 mencapai 86,89%, dan sampai dengan 31 Agustus tahun 2021 mencapai 62,83%. Berdasarkan laju pertumbuhan dan perhitungan prognosa kami optimis di tahun ini akan mencapai di atas 100%. Selanjutnya adalah kinerja kepatuhan SPT. Meskipun di tahun 2020 terjadi penurunan capaian, namun dari segi jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT mengalami peningkatan. Dan tahun 2021 capaiannya adalah 96,17% dan kami optimis sampai dengan akhir bulan September tahun 2021 akan mencapai di atas 100%. Selanjutnya adalah kinerja NKO atau nilai kinerja organisasi. Dampak pandemi mempengaruhi penurunan capaian NKO kami di tahun 2020. Namun demikian, apabila dilihat dari 4 perspektif kami, di tahun 2021 kami optimis akan mencapai di atas 110%. Berkenaan dengan capaian kinerja kami, KPP Pratama Jambi Pelayangan telah meraih beberapa penghargaan, baik di skala nasional, regional, maupun individu. Untuk skala nasional, KPP Pratama Jambi Pelayangan meraih capaian penyampaian SPT tahunan 2020 dari Kementerian Keuangan di atas target. Selanjutnya, di skala regional, KPP Pratama Jambi Pelayangan meraih beberapa penghargaan. Di antaranya adalah pengusul arsip musnah tahun 2020,
capaian penambahan WP tertinggi tahun 2019, kepatuhan formal tertinggi tahun 2019, pembayaran WP baru hasil ekstensifikasi tahun 2019, penyampaian IDLP terbanyak tahun 2020, pengelolaan anggaran tahun 2019, kemudian kepatuhan pembayaran tertinggi tahun 2019, dan juga extra effort ekstensifikasi tertinggi tahun 2019. Sedangkan untuk penghargaan individu diraih oleh fungsional pemeriksa pajak tahun 2019 dan tahun 2020. Berikutnya adalah account representatif waskon strategis terbaik tahun 2020 dan juga tindakan penagihan terbanyak tahun 2019 yang diraih oleh jurusita kami. KPP Pratama Jambi Pelayangan telah melewati beberapa rangkaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Rangkaian-rangkaian ini telah dimulai sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini. Adapun penilaian dilakukan oleh beberapa tim. Yang pertama adalah tim penilai unit eselon 1, kemudian tim penilai Kementerian Keuangan, dan yang ketiga adalah tim penilai nasional. Ada beberapa poin perubahan yang dijalankan oleh KPP Pratama Jambi Pelayangan. Yang pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua adalah penataan tata laksana, ketiga penguatan akuntabilitas, keempat penataan sistem manajemen SDM, kelima penguatan pengawasan, dan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Poin yang pertama adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan dilakukan untuk menginternalisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai. KPP Pratama Jambi Pelayangan memiliki beberapa inovasi. Yang pertama, inovasinya adalah pembacaan kode etik dan kode perilaku pegawai DJP. Pembacaan kode etik dan kode perilaku pegawai DJP dilakukan setiap hari kerja pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pembacaan ini ditujukan agar menguatkan dan mengingatkan kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan bagi seluruh pegawai. Kemudian ada pembacaan doa pagi. Pembacaan doa pagi dilakukan setiap hari kerja pukul 8 waktu Indonesia Barat sebelum memulai aktivitas bekerja. Kemudian ada pembacaan budaya kerja sebelum pulang. Pembacaan ini dilakukan setiap sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada kegiatan rohani. Kegiatan rohani ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa seluruh pegawai KPP Pratama Jambi Pelayangan. Kemudian ada pendokumentasian saat closing pemeriksaan. KPP Pratama Jambi Pelayangan memiliki satu ruangan khusus yang memiliki beberapa CCTV bermikrofon. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan kegiatan closing pemeriksaan pajak. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan komitmen integritas pimpinan. Komitmen integritas pimpinan merupakan bentuk janji pimpinan baik dalam hal wewenang atau jabatan serta pelayanan terhadap wajib pajak. Poin yang kedua adalah penataan tata laksana. Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis KPP Pratama Jambi Pelayangan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Beberapa inovasi yang telah diciptakan adalah Tralis. Tralis merupakan singkatan dari intranet dan internet list, yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang hanya dapat diakses oleh pegawai KPP Pratama Jambi Pelayangan. Kemudian ada iBoxuki. iBoxuki merupakan satu aplikasi yang digunakan untuk menampung kritik, saran, dan semua aspirasi semua pegawai KPP Pratama Jambi Pelayangan. Selanjutnya adalah Pinisi. Pinisi merupakan aplikasi yang berbasis web yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan semua dokumen KPP Pratama Jambi Pelayangan seperti laporan, berita acara, dan surat lainnya. Selanjutnya adalah tadi tanda tangan digital, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memudahkan penandatanganan secara elektronik. Kemudian ada aplikasi pemberkasan, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengadministrasikan seluruh berkas fisik wajib pajak. Selanjutnya adalah aplikasi pencarian faktur pajak 000 yang digunakan oleh akun representatif untuk melakukan penggalian potensi PPN. Dan yang terakhir adalah share folder, merupakan sarana penyimpanan data pada server dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani backup data. Poin berikutnya adalah penguatan akuntabilitas. Poin ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja, penetapan, pengukuran, dan pelaporan kerja, serta meningkatkan kapasitas SDM. Pada poin ini kami sudah menciptakan beberapa inovasi, diantaranya pelaksanaan rapat DKO dan NKO. Pelaksanaan rapat ini semula kami laksanakan secara triwulanan, kini kami laksanakan setiap bulannya dengan tujuan agar pencapaian IKU yang masih rendah
dapat diperbaiki sedini mungkin oleh para pengampu IKU. Kemenq Drive ini berisi pengarsipan Renstra, Lakin, Konkin, dan NKO. Melakukan komparasi antara aplikasi manual dengan perhitungan manual, ini merupakan bentuk sinergi antara penggunaan aplikasi dan kecermatan dalam pengolahan data. Penyampaian hasil monitoring capaian kinerja tentunya ini kami laksanakan setiap minggu dan juga 2 mingguan yang berisi antara lain overview penerimaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang kami distribusikan ke seluruh seksi. Ada juga Excel pengawasan SPMKP dan SPMIB, tentunya ini suatu bentuk penjagaan penyelesaian SPMKP dan SPMIB agar tidak melampaui batas waktu. Poin selanjutnya adalah penataan sistem manajemen SDM. Pada poin ini kami juga sudah menciptakan beberapa inovasi, diantaranya pembuatan jadwal IHT ini berguna untuk mengadministrasikan jam pelatihan setiap pegawai dan juga merencanakan kegiatan IHT berikutnya. Ada juga pemantauan jam pelatihan yang kami lakukan melalui aplikasi Sika, pemberian penghargaan kinerja kepada pegawai terbaik dengan tujuan memberikan apresiasi dan juga memberikan motivasi kepada pegawai di lingkungan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Excel jadwal WFO dan WFA ini suatu bentuk pengakomodasian pembagian jadwal hari kerja di masa pandemi COVID-19 saat ini. Poin berikutnya adalah penguatan pengawasan. Poin ini adalah poin penting dan juga kami sudah menciptakan beberapa inovasi, diantaranya tangga integritas. Ini sudah kami lakukan dengan membuat tulisan nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut terpatri dalam diri setiap pegawai di lingkungan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Kemudian ada public campaign gratifikasi dan whistleblowing system. Ini kami lakukan dengan membuat banner dan juga melakukan campaign melalui media massa dan media-media lainnya. Ada juga saluran pengaduan layanan dalam bentuk kotak saran, tentunya ini sangat mudah diakses oleh para wajib pajak dalam memberikan kritik dan saran layanan yang sudah kita berikan. Kemudian pemutaran video whistleblowing system saat morning activity ini rutin kami laksanakan 1 minggu 1 kali. Kemudian saluran pengaduan melalui SMS dan WA, tentunya ini sangat mudah sekali diakses oleh para wajib pajak secara online dalam memberikan kritik dan saran. Penyediaan lemari gratifikasi dan formulir pelaporan gratifikasi, ada juga Google Drive manajemen risiko, dan juga rekap dan pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko setiap bulannya. Poin berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini sudah banyak kita lakukan inovasi, diantaranya monitoring pengembalian pendapatan di seksi pelayanan. Kemudian aplikasi tax service BKPP Pratama Jambi Pelayangan, ini kita berikan konsultasi kepada wajib pajak melalui WhatsApp. Aplikasi antrian TPT, ini juga kita ciptakan aplikasi berupa kios, ya. Kemudian layanan online. Semua inovasi itu tentunya demi meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perpajakan di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Kami menyadari sebagai kantor yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mengamankan penerimaan negara, akan ada berbagai macam risiko yang kami hadapi. Oleh karena itu kami telah memetakan risiko tersebut menjadi 2. Yang pertama risiko internal, baik terkait mental integritas pegawai maupun terkait tupoksi, dan yang kedua risiko eksternal. Langkah-langkah mitigasi risiko internal terkait integritas, kami telah melakukan penanganan aktif melalui pemetaan profil pegawai dan pemantauan rutin yang dilakukan oleh unit kepatuhan internal. Penandatanganan fakta integritas dan komitmen pengendalian gratifikasi, kami juga rutin melakukan rapat pembinaan dan morning activity yang diikuti oleh seluruh pegawai, dan program Knowing Your Employee, yang tidak hanya kami lakukan secara kedinasan di dalam kantor, tapi juga melalui aktivitas bersama pegawai di luar kantor. Yang aktivitas ini bermanfaat untuk semakin meningkatkan ikatan emosional antara pimpinan serta bawahan. Dan juga penguatan mental dan siraman rohani juga selalu kami lakukan melalui kajian Ramadan, pengajian rutin, penguatan integritas, maupun in-house training whistleblowing system. Untuk mitigasi risiko internal terkait tupoksi yang kami lakukan,
antara lain melalui pengawasan dan monitoring yang rutin, meningkatkan kompetensi pegawai melalui in-house training, bimbingan teknis dan pelatihan, MONEF, monitoring evaluasi serta meningkatkan kompetensi pemeriksa, dan sosialisasi kepada para wajib pajak. Untuk mitigasi risiko eksternal, kami telah melakukan beberapa hal antara lain melalui pemasangan kotak saran, pemantauan pengaduan masyarakat, pelaksanaan survei kepuasan pelanggan, kami juga membuka saluran pengaduan online, dan juga kami selalu meningkatkan sarana pelayanan publik yang kami miliki. Dokumentasi kegiatan dan sarana prasarana lainnya sebagai kepedulian kami dalam mewujudkan kegiatan ZIWPK di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Di antaranya kegiatan rohani, baik itu yang berupa kajian Ramadan, pajak bertilawah, bakti sosial, pembagian dewan kurban, kegiatan sosial, donor darah, pembagian bansos, pembagian takjil, kegiatan olahraga berupa senam bersama, pertandingan persahabatan maupun goes bersama. Kegiatan ICV sebagai bentuk internalisasi, baik itu secara kantor maupun dengan unit vertikal DJP lainnya. Kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 berupa vaksinasi dan juga kegiatan antigen. Kerjasama dengan stakeholder ini juga merupakan bagian dari kegiatan yang tidak terlupakan. Kegiatan edukasi kepada wajib pajak berupa teks go to school, pajak bertutur, maupun berupa pojok pajak. Kelas pajak, penyuluhan kepada bendahara, dan instansi pemerintah lainnya. Beberapa sarana dan prasarananya yang menunjang di kantor KPP Pratama Jambi Pelayangan, baik itu berupa jalur disabilitas, parkir khusus wanita, pengukur suhu tubuh, kemudian juga di area TPT ada helpdesk, kemudian ada formulir, survei pelayanan, resepsionis, brosur, kemudian juga ada tempat sampah, tempat cuci tangan, pojok pajak dan sudut air minum maupun akses card. Sarana prasarana lainnya juga kami sediakan berupa ruang klinik, kemudian juga ada ruang aula, lemari gratifikasi maupun petunjuk arah. Sebagai bagian dari sarana publikasi kami kepada wajib pajak dalam rangka memastikan bahwa informasi dapat diakses melalui media elektronik, baik itu berupa Instagram, maupun berupa Twitter, Facebook, maupun berupa YouTube juga kami lakukan. Dukung kami mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. DJP kuat, Indonesia maju!